Nah, seperti itu. Jangan jangan diganti lagi. Ini bagaimana nih saya mengenali diri ini? Ya, silakan Zahrotunisa, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan. Saya nggak mau menyampaikan apa-apa. Lalu, Saya cuma mau nanya aja sih apa sebetulnya. pertanyaan Anda? Silakan. Saya cuma mau nanya, saya rasa sih kalau kalau saya lihat ya, siapapun yang membicarakan tentang agama, entah itu Bang Zuma atau Ustadz Yusuf PI ataupun kamu gitu ya, Etis ya. Saya rasa masing-masing dari kalian sebetulnya ingin menyuarakan kebenaran begitu. Iya nggak sih? Benar nggak? Betul, betul. Menurut pribadinya Kalau masing-masing. menurut saya pribadi kebenaran itu sesuatu yang hak, sesuatu yang nyata, yang fakta lah. Kalau saya bilang air itu warnanya bening, 100 orang di dunia bilangnya itu warnanya hitam, ya tetap aja nyatanya itu bening gitu kan, nggak perlu diperdebatkan. Air apa Makanya dulu? saya cuma pengen Kalau air putih ini ya tanya benar, warnanya ini bening. apa namanya? Ya. Nah, kan nggak perlu diperdebatkan gitu kan, walaupun andai kan banyak orang yang bilang itu warnanya apapun itu. Jadi makanya saya nggak tertutup untuk melihat sudut pandang siapapun. Saya cuma pengen nanya. Saya yakin kamu juga kepengen tahu kebenaran gitu kan ya. Maksudnya kamu menyuarakan ini dan itu pasti kan tujuannya ingin menurut kamu mau menyuarakan kebenaran. Nah, yang saya mau tanya sudut pandang secara kamu, apa yang membuat kamu menganggap bahwa Yesus itu seorang dia itu Tuhan? Saya pengen melihat sudut pandang kamu aja sebetulnya. Baik, baik. Kenapa? Ha-ha. Baik. Jadi yang jadi masalah tuh begini. Kita ini punya definisi yang berbeda mengenai apa itu Tuhan. Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam Bible tidak ada kata Tuhan. Setuju nggak Anda Oke. bahwa dalam Al-Quran dan di dalam Bible tidak ada kata Tuhan? Nggak setuju. Oke, coba tunjukkan saya kata Tuhan di dalam Al-Quran. Heeh. Saya tadi cuma ingin lihat sudut pandang Anda aja gitu. Iya, Jadi saya nggak itu ingin, gini, ketika Anda saya mau melihat menjelaskan, maka saya itu harus menjelaskan yang benar. Karena Anda tanya, apa yang membuat Anda yakin bahwa Yesus itu Tuhan? Yang Anda maksud Tuhan itu apa dulu? Tuhan itu artinya seseorang atau sesuatu yang memimpin, yang mengendalikan, yang menuntun, yang mengontrol. Itu definisinya. Dan saya, orang Kristen, menjadikan Yesus sebagai Tuhan saya. Supaya apa? Supaya saya menuju kepada jalan yang benar, hidup yang kekal. Seperti itu. Dan Anda pun sesungguhnya menjadikan Muhammad sebagai Tuhan Anda. Islam itu adalah orang-orang yang menjadikan Muhammad sebagai Tuhannya. Sebagai orang yang mengendalikannya. Sebagai orang yang mengontrolnya. Makanya Anda pakai pakaian begini kan karena Anda dikontrol oleh Muhammad. Karena Anda dikendalikan oleh Muhammad. Makanya Anda pakai pakaian begitu. Oke, jadi begini, kalau menurut pemahaman kamu bahwa Muhammad itu Tuhan dengan definisi yang kamu sebutkan tadi ya, dengan definisi kalau kamu menganggap Yesus itu sebagai Tuhan karena memang dia pengontrol atau sebagai apa lagi utusan, Pengendali, sebagai orang pemimpin, pengendali, gitu ya, penguasa. pemimpin gitu ya. Yang sebetulnya menurut kami itu bukan sebutan roh, tapi lebih kepada sayyid, junjungan. Oke, baik. Sama halnya Coba seperti Nabi tunjukkan. Muhammad. Oke, makanya saya bilang tadi dari awal. Kalau kita mau bahas sesuatu, kita itu harus ngerti yang kita bahas itu apa. Bible atau Injil kami itu tidak ditulis dalam bahasa Indonesia. Yesus sebagai kurios kami. Apa itu kurios? Kurios itu kalau bahasa Jawanya itu gusti kami. Gusti, paduka kami. Yaitu seseorang yang dia Pangeran. itu sebagai pemimpin pengendali hidup kami. Dan kami harus menjadikan Iya, Yesus betul. sebagai orang yang menjadi gusti, menjadi Tuhan kami, menjadi Tuhan, menjadi majikan kami. Yang kepadanya kami mengikut, kami patuh, tunduk. Seperti itu. Karena itulah jalan keselamatan di dalam Injil itu. Menjadikan Yesus sebagai Tuhannya. Nah, sementara di dalam agama Islam, Anda diwajibkan untuk menundukkan diri, menaklukkan diri, taat patuh kepada seorang manusia yang bernama Muhammad. Betul? Nah, Tapi makanya saya mau nanya, perintah untuk taat, tunggu sebentar. Perintah untuk taat kepada Muhammad itu turunnya dari siapa? Saya mau nanya dulu. menurut ke Anda. Muhammad, ini menurut Muhammad ya, kata Allah. Tapi Ini kan kata menurut Muhammad pandang itu. kamu ya? Ya. Iya, iya. Oke, Saya mau di melihat dalam sudut pandang kamu. Oke. baik. Di dalam Ini menurut Al-Qur'an, pemahaman kamu gitu ya? nampaknya dia delay, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya. Gini, di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran, mengikuti Muhammad, tahluk tunduk kepada Muhammad, itu adalah perintah daripada Allah, kata Muhammad. Makanya Muhammad berkata, barang siapa yang taat kepadaku, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Jadi, mentaati Muhammad, menaklukkan diri, menyerahkan diri dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Muhammad adalah perintah daripada Allah. Karena tidak mungkin menundukkan diri kepada Allah, patuh sama Allah, kalau tidak menundukkan diri dan patuh sama Muhammad.
Terus, Betul? Nah, di dalam kekristenan pun, sekarang ya, makanya setelah Sekarang setelah saya saya mengkaji agama Islam secara mendalam, sebenarnya Islam itu adalah sebuah copy paste dari agama Kristen. Cuman subjeknya berbeda. Subjeknya adalah Tuhan negeri Arab, Tuhan negeri Mekah, dan Muhammad sebagai pelaksananya. Nah, di dalam agama Kristen sebenarnya tidak mungkin seseorang menaklukkan diri kepada Bapa di sorga kalau tidak menaklukkan diri kepada firman-Nya. Nah, firman-Nya itu sudah turun ke dunia menjadi manusia. Namanya Yesus. Jadi, menuhankan Yesus itu sejatinya adalah menuhankan Bapa di sorga. Menundukkan diri kepada Bapa di sorga itu harus menundukkan diri juga kepada Yesus. Karena Yesus itu merupakan gambar daripada Bapa di sorga. Maka kata Tuhan Yesus, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Jadi tidak mungkin Oke. menuhankan Bapa di Saya mau sorga tanya kalau sama- tidak menuhankan Yesus. Oke, Saya tidak mau tahu tanya Anda paham sama atau kamu. tidak dengan penjelasan Jadi saya. gini, Silakan. ya, saya paham sama maksud kamu. Cuma saya lebih kepada tipe orang yang terbuka saja. Jadi saya menghargai semua pendapat orang. Semua orang kan punya pendapat, ya kan? Jadi saya nggak mau mendebat siapapun. Saya cuma ingin diskusi biasa aja, santai. Jadi yang saya mau tanya sama kamu, ketundukan kamu kepada Yesus itu atas dasar perintah Yesus kepada kamu atau perintah karena kamu mengikuti perintah Bapa, perintah Allah untuk tunduk kepada Yesus, atau karena kamu yang menundukkan diri sendiri ke Yesus? Pertanyaan yang bagus. Baik, siapa yang menginginkan supaya kita taat patuh kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sendiri dan juga Bapa di sorga. Ketika Tuhan Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ada suara dari sorga yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Lalu Yesus juga berkata, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melihat hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan perintah-perintahku. Jadi kedua-duanya, baik Bapa di surga maupun Tuhan Yesus sendiri memerintahkan untuk mematuhinya. Oke, berarti kamu melakukan itu karena memang itu perintah Tuhan kepada Yesus, kemudian Yesus juga memerintahkan kepada yang Betul, diutus, ya betul. kan? Paham? Betul. Betul, sepakat di sini ya. Betul. Nah, yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya tanyakan, bukankah Allah atau Tuhan itu juga memerintahkan hal yang sama kepada Musa Tidak. dengan kalimat yang sama? Tidak benar. Nah, ini kesalahannya. Inilah kesalahan orang Islam. Perhatikan. Jikalau seorang nabi Ini, tolong berkata, gini. Tunggu sebentar. Hmm. Jadi begini, ini kan kita sedang membahas sudut pandang. Namanya kita membahas sudut pandang, makanya saya tidak mengatakan kamu salah ataupun benar. Karena namanya Iya, sudut makanya pandang saya kita katakan tidak ini bisa dalam sudut menghakimi. pandang saya. Begitupun Gini. juga, Oke, ketika kamu mengatakan, begitupun juga saya mohon maaf untuk tidak menghakimi, mohon maaf sebelumnya. Begitupun juga saya untuk meminta tidak langsung menghakimi salah atau benar sudut pandang Islam, karena pun saya juga nggak menghakimi sudut pandang Anda gitu loh. begini, kenapa Namanya saya sudut pandang itu katakan, kan bebas siapapun. oke, baik, biar saya bicara dulu. Kenapa saya katakan Anda keliru? Karena Anda mengatakan bahwa bukankah Tuhan memerintahkan untuk taat kepada nabi yang lain seperti Musa dan lain sebagainya? Tidak pernah ada. Yang diperintahkan oleh para nabi itu adalah supaya taat kepada firman Tuhan. Kalau ada nabi berkata, taatlah kepadaku, maka nabi tersebut telah duduk di kursi yang bukan kursinya dia. Nabi di dalam Bible tidak boleh nabi berkata begini, inilah perkataanku yang harus kau patuhi. Nggak pernah. Makanya nabi-nabi selalu datang dengan kata-kata begini. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya bla bla bla. Beginilah firman Tuhan, bla bla bla. Dia tidak pernah berkata, beginilah perkataanku. Jadi seorang nabi di dalam Bible itu adalah manusia biasa dan dia berbuat dosa juga. Musa berbuat kesalahan. Daud berbuat kesalahan. Semua nabi-nabi itu jatuh juga ke dalam dosa. Makanya tidak boleh nabi berkata, taatlah kepadaku. Tetapi nabi-nabi harus berkata, taatlah kepada firman Tuhan yang kusampaikan. Makanya kalau ada nabi ngomong patuhlah kamu kepadaku, dia sudah duduk di kursinya Tuhan. Dia telah mengambil kemuliaan Tuhan tersebut. Nah, di dalam Injil, Yesus bukan hanya sekedar nabi. Dia adalah sang firman itu sendiri. Firman Tuhan yang nuzul menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, aku berkata kepadamu. Dia selalu berkata begitu. Di dalam bahasa Aramnya dia berkata, amen, amen. Katanya, sesungguhnya, ana, saya berkata kepadamu, bla 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 bla. Makanya beda Yesus dengan nabi-nabi. Yesus memang seorang nabi juga, tetapi dia tidak sama dengan nabi-nabi yang lain. Begitu. Nah, sementara di dalam agama Islam, Muhammad berkata, perkataanku, barang siapa yang taat kepadaku, dia taat kepada Allah. Jadi taat kepada Muhammad itu sama dengan taat kepada Allah. Nah, Padahal ini Muhammad berbuat sebetulnya dosa. Ini satu hal. Iya, dengarkan saya sebentar. Silakan. Satu hal yang membuat menarik untuk saya. Jadi sejak dulu saya itu suka sekali baca ya. Jadi saya sering dulu ketika saya masih kecil, saya sempat membaca-baca Bible begitu. Dan itu mengasah
cukup mengasah saya untuk berpikir lebih dalam begitu ya. Jadi yang satu kesalahpahaman yang saya dapatkan itu seperti ini, begini. Jadi ketika di Al-Quran itu Allah mengatakan, Kul, katakanlah kepada Muhammad. Muhammad katakanlah, Muhammad bilang ke orang-orang, oh, siapa yang taat kepadamu, maka taat kepada Allah. Itu ada jeda, ada pembeda. Kalimat Allah kepada Muhammad untuk disampaikan kepada manusia, itu ada kalimatnya beda, ada jedanya. Itulah kenapa ulama-ulama atau orang-orang yang alim untuk mempelajari atau memaknai Al-Quran, dia wajib harus menguasai ilmu bahasa Arab. Dia nggak bisa langsung memahami isi Al-Quran kalau dia nggak paham isi bahasa Arab, karena memang ada yang seperti itu. Qala sama kul aja artinya bisa beda begitu. Baik. Nah satu mungkin ya sebentar ya. Jadi satu yang cukup membuat risau yang saya baca di kitab Bible adalah kalimat Allah sendiri, dengan Allah ketika memerintahkan Yesus untuk berkata kepada kepada umatnya, itu seperti tidak ada jeda atau tidak ada pemisah, sehingga menjadi rancu. Terkadang seolah-olah seolah-olah itu Yesus yang berkata, padahal bisa saja itu sebetulnya Allah berkata kepada Yesus untuk menyampaikan kepada manusia. Tapi ketika Bible itu sudah tidak ada lagi kalimat bahasa aslinya, sehingga itu sudah tidak diketahui lagi makna rujukannya kemana, ini bercampur menjadi rancu begitu. Nah, ini dua hal yang kemudian saya teliti dan saya gali. Saya nggak mengatakan saya hafal Bible ya, saya nggak mengatakan seperti itu, saya nggak hafal Bible. Cuma memang ada kerancuan yang saya temukan yang paling menonjol. Maka kalau ditanya kenapa kok Al-Quran itu ditulis dalam bahasa Arab, dan untuk orang yang memahami tafsirnya atau menyampaikan tafsir Al-Quran itu wajib orang yang paham bahasa Arab, karena memang di dalam bahasa Arab sendiri itu maknanya bisa berbeda-beda. Saya bilang sama kamu, dengan saya menyuruh kamu mengatakan kepada orang, itu aja kalimatnya sudah beda. Dan itu kalau kita nggak belajar bahasa Arab, akhirnya rancu. Misalnya saya kasih contoh seperti ini, kalimat kayak gini. Sederhananya Al-Ikhlas gitu ya. Qul huwallahu ahad. Itu andaikan teks aslinya sudah hilang, sudahlah seolah-olah itu Muhammad yang aku jadi Tuhan. Katakanlah, Qul huwallahu ahad, dialah Tuhan yang Maha Esa. Rujukannya kalau andaikan bahasa Arab itu tidak dijaga, andaikan Al-Quran itu tidak dijaga sama Allah gitu ya, firmannya, teks aslinya tidak ada sejak dulu begitu ya, atau langsung terjemahannya gitu ya, itu bisa saja rancuh sehingga seolah-olah Muhammad yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan itulah yang saya perhatikan, ada keunikan. Ini bisa nanti kan namanya kita sama-sama sedang namanya kita ini menginginkan kebenaran dan kebaikan pasti ya. Jadi saya mungkin barangkali bisa diteliti lagi gitu sama Anda begitu. Sebentar. Nah, itu ketika saya baca di Bible, jeda antara Tuhan berkata kepada Yesus untuk disampaikan kepada umat dengan Yesus berkata sendiri atas dirinya sendiri, rujukannya itu yang ada kerancuhan. Karena memang sudah tidak ada teks aslinya itu, tekstualnya itu. Nah, itulah kenapa memang maka itulah yang menjadikan pembenaran bahwa memang Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan kitab Injil, Taurat, Zabur, semuanya Allah yang menurunkan gitu. Tapi ketiga kitab itu tidak ada satupun yang Allah janjikan untuk kekal atau nggak akan diganggu gugat sama siapapun dari makhluknya. Memang Allah nggak menjanjikan untuk menjaga semua kitab-kitab itu. Kalau ditanya kenapa tujuannya Tuhan menurunkan banyak kitab kemudian membiarkan manusia itu merubah-rubah kemudian menjadi orang tersesat. Apakah Tuhan itu nggak kasih? Justru Tuhan itu sangat maha kasih. Tapi disinilah Tuhan memberikan ujian kepada manusia untuk dia mencari tahu, menganalisa. Sebagaimana Tuhan memberikan ujian kepada Adam. Sudah bisa ujian imannya. Ketika sebagaimana Tuhan itu memberikan ujian kepada iblis, begitu. Akan terlihatlah iman seseorang itu ketika diuji. Ya, oke, baik, saya tanggapi satu persatu ya. Baik. Statement Anda yang pertama mengatakan bahwa Bible kami atau Injil kami itu tidak ada bahasa aslinya. Itu statement Anda yang salah. Ya. Silakan Anda pergi ke toko-toko buku Kristen, beli saja di situ Injil berikut bahasa aslinya, ada semua. Itu fitnah yang pertama. Kemudian yang kedua, Anda katakan tadi bahwa kita ini sama-sama ingin menyampaikan kebenaran menurut perspektif kita masing-masing. Anda Islam, Anda ingin menyampaikan apa yang menurut Anda benar. Saya Kristen, saya ingin menyampaikan apa yang menurut saya benar. Tetapi yang terjadi di negara kita tercinta ini, ketika Muslim berbicara tentang sudut pandang agamanya, itu dilindungi oleh hukum, dilindungi oleh negara. Bahkan ketika Zakir Naik diundang untuk berbicara sudut pandang Islam, ya, dia berkata bahwa Yesus orang Muslim, Yesus itu sholat, Yesus itu begini, itu tidak masalah. Tetapi yang terjadi dengan orang-orang Kristen, ketika orang Kristen berbicara tentang sudut pandangnya, mendapatkan persekusi, mendapatkan, ya, Anda sudah tahu sendiri. Tuh, yang kedua. Kemudian yang ketiga, kamu mengatakan masalah kul, Muhammad disuruh berkata. Nah, kalau kita mau betul-betul ya, kalau Anda mau jujur, ya, saya akan tunjukkan kepada Anda satu contoh
bagaimana Muhammad itu justru malah dia tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan kepada dia. Saya kasih contohnya nih. Nih, di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, boleh nanti Anda cek. Di situ dikatakan, "Kul, katakanlah wahai Muhammad, jikalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah kiamat itu hanya ada di sisi Allah. Dan boleh jadi, saya bisukan dulu ya karena menggema, nanti Anda boleh ini ya. Di sini dikatakan, di dalam Al-Ahzab 33, kalau ada orang bertanya kepadamu tentang hari kiamat, kul, katakanlah, kiamat itu di sisi Allah, dan boleh jadi kiamat itu sudah dekat. Nah, apakah Muhammad melaksanakan apa yang diperintahkan kepadanya? Ternyata tidak. Ternyata Muhammad malah menjelaskan bahwa kiamat itu tidak akan terjadi kecuali hari Jumat. Nah, ini menjadi satu dari ratusan examples yang akan saya berikan kepada kamu, bahwasanya Muhammad tidak pernah mengatakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Kemudian yang kedua, masalah seseorang itu harus paham bahasa Arab dulu untuk memahami Al-Quran. Dalam satu sisi saya setuju kepada Anda, tetapi sayang seribu sayang, sekalipun kita sudah paham bahasa Arab, sekalipun kita sudah fasih ahli berbahasa Arab, tidak mungkin kita akan mengerti isi Al-Quran. Contoh, satu ayat yang Anda ungkapkan tadi, di dalam surat Al-Ikhlas. Kul huwallahu ahad, Allahu somad. Apa somad itu? Sampai sekarang umat muslim tidak tahu apa itu somad, kecuali ngarang bebas. Dan ada banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, kosakata di dalam Al-Quran, yang memang tidak bisa dipecahkan, sekalipun orang tersebut udah kursus bahasa Arab 40 tahun. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, jikalau kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memerintahkan untuk bertanya kepada ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab sebelumnya, yakni Taurat dan Injil, karena hanya itulah yang bisa memecahkan pertanyaan-pertanyaan di dalam Al-Quran. Coba, adakah umat muslim yang tahu apa itu alif lam mim? Adakah orang muslim yang tahu apa itu somad? Adakah orang muslim yang tahu ayat-ayat? Bahkan Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Al-Quran tersebut terdapat ayat-ayat yang mutasyabihat, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Begitu. Nah, kemudian yang kedua, yang terakhir nih, mengenai kata Allah. Inilah makanya saya bilang, tidak pernah ada kata Allah di dalam Injil, di dalam Taurat. Jadi, yang orang Muslim, yang orang Islam ikuti, Tuhan kan, itu adalah Tuhan negeri Mekah. Tuhan yang disembah oleh orang-orang Quraisy. Ketika Muhammad pertama kali mengaku sebagai Nabi, dia ingin mengajak orang-orang Quraisy itu untuk berbakti kepada Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Nasrani. Makanya kiblatnya pertama kali itu ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Tidak pernah Muhammad mengajak berbakti kepada Tuhannya orang Quraisy. Bahkan Muhammad mengutuki, bahkan Muhammad mengatakan mereka itu penyembah berhala. Lalu ternyata di pertengahan jalan Muhammad ditolak oleh orang-orang Yahudi, sehingga Muhammad membalikkan kiblatnya karena dia tidak dapat dukungan dari orang-orang Yahudi. Dia balikkan kiblatnya ke kiblat para penyembah berhala di Ka'bah, sehingga Muhammad dan umat muslim sampai sekarang mereka menyembah Allah, Tuhan negeri Mekah. Ketahuilah bahwa Tuhannya Musa, Daud, dan nabi-nabi sebelumnya di dalam Injil bukan Allah, tetapi Yod-He-Vav-He. Makanya kalau kami baca itu Yahweh, seperti itu. Atau Yehova. Makanya ada istilah haleluya. Nah ternyata Al-Quran masih meninggalkan bekas-bekas itu yang belum hilang. Makanya nabi-nabi di dalam Al-Quran, contohnya Zakaria mengandung nama Yah. Yahya mengandung nama Yah. Nabi-nabi di dalam Al-Quran tidak ada satupun namanya yang mengandung nama Allah. Nggak ada. Sebutkan nabi yang mengandung nama Allah di dalamnya. Nggak ada. Yesaya. Kemudian apa lagi? Mengandung nama Yah di dalamnya. Nah, ini yang masih lupa, masih tertinggal di dalam Al-Quran. Itu bukti bahwasanya nama Tuhan itu bukan Allah. Kalau nama Tuhan itu Allah, namanya tidak mungkin Zakaria, Zakarullah artinya. Karena seperti itu. Itu sedikit yang mau saya sampaikan kepada kamu. Masih banyak hal sebenarnya yang mau saya sampaikan, tapi nampaknya sinyalmu delay. Silakan tanggapanmu. Di unmute dulu. Silakan. Oke. Saya dengar semuanya. Seperti yang tadi kamu sampaikan ya, kamu merasa bahwa apa yang saya sampaikan tentang Bible ataupun tentang Yesus itu kamu anggap fitnah gitu ya, walaupun sebetulnya sejak awal saya maksudnya adalah membahas tentang sudut pandang. Maka rasanya saya juga nggak salah gitu ya kalau saya mengatakan bahwa apa yang kamu sampaikan tadi tentang Islam atau Al-Quran itu banyak tiruan atau itu fitnah gitu. Coba ulas sedikit mengenai hari kiamat. Suaranya parah teman-teman. Zahrotun, kami tidak bisa mendengar suara Anda dengan baik, ini masalahnya. Coba Zahrotun, bisakah Anda dengan sinyal yang bagus coba? Karena suara Anda itu putus-putus.
Udah kedengeran belum? Coba silakan. Hmm. Yang tadi udah kedengeran belum? Apa perlu untuk saya ulang? Coba ulangi lagi. Sebetulnya begini ya, karena yang sejak awal tadi saya bilang bahwa saya hanya ingin melihat sudut pandang satu sama lain tanpa menyalahkan siapapun begitu kan, karena bukan ingin mendebat atau bagaimana, bukan ingin bertengkar gitu ya, tapi lebih kepada ingin melihat sudut pandang kebenaran. Cuma karena tadi Anda sempat menyebutkan bahwa apa yang saya sampaikan tentang Bible ataupun tentang Yesus Anda anggap sebagai fitnah karena menurut Anda saya tidak begitu memahami tentang Yesus ataupun tentang Bible gitu ya. Jadi saya rasa saya juga layak dan pantas untuk mengatakan bahwa apa yang tadi Anda sampaikan tentang Al-Qur'an ataupun tentang Muhammad ataupun tentang Islam pun juga banyak kesalahpahaman atau bisa saya kita kasih contoh tadi. Sebetulnya. Kita kasih contohnya. Betul tidak bahwa Muhammad diperintahkan untuk mengatakan kalau ada orang yang bertanya tentang hari kiamat, harus dia jawab katakanlah kiamat itu hanya di sisi Allah. Nah itu ingin saya bahas sebelumnya sebentar. Tentang yang hari kiamat tadi, saya ingin tanya kepada Anda, adakah satu kalimat yang keluar dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa detik, menit, atau jamnya kapan secara pasti? Ada? Hari dikatakan yaum. Yaum itu artinya hari. Yaum itu artinya hari. Ya, betul. Yaum hari. Tapi adakah secara spesifik mengenai tanggal, jam, waktu, detiknya apakah ada dikatakan? Iya, yang jelas kan Jumat. Artinya sudah diketahui harinya kan? Orang-orang tidak bertanya jam berapa kiamat. Orang-orang tidak bertanya tanggal berapa kiamat. Orang-orang bertanya hari apa kiamat itu. Supaya kita ini tidak debat kusir, kita kasih contohnya ya. Nih, saya balikkan kamera saya sebentar. Nih, kelihatan ya? Surat Al-Ahzab 63 betul? Oke. Manusia bertanya kepadamu. Ya, Mu di sini maksudnya Muhammad, betul? Ya. Tunjukkan bahasa Arabnya. Ketahuilah tunjukkan bahwa bahasa Arabnya. Ini bahasa Arabnya. Maaf sebentar. Jangan terlalu dekat. Nah, yas'aluka, dia bertanya kepadamu annasu manusia. Anis saati dari hari kiamat. Kul, katakanlah Muhammad, innama. Innama menunjukkan kalimat yang bukan innama dalam bahasa Arab itu ada pengecualian illah. Terus? Nah, ini kan kalau kita tidak memahami bahasa Arab, maka kita akan bingung mengartikan Al-Qur'an. Jadi artinya gimana? Berarti terjemahnya salah. Maka tunggu. Bukan terjemahnya salah. Makanya coba buka dulu sebentar kalimatnya. Coba, di situ ada Al-Qur'an? Iya, tapi saya lagi nggak bisa buka Al-Qur'an. Ini kalau saya buka Al-Qur'an di HP nanti baik. Ada Al-Qur'an yang buku di situ? Saya sedang nggak boleh megang Al-Qur'an. Baiklah ya, saya ulangi satu kali lagi. Baik. Coba Anda yang baca sekarang. Ya, Yas'aluka, dia bertanya kepadamu annasu, para manusia, anis saati tentang hari kiamat. Kul, katakanlah wahai Muhammad, innama, hanyalah di sini menunjukkan kalimat hasyr itu ada pengecualian illah yang tidak tertampak. Ilmuha, pengetahuan tentang hari kiamat, indallah, hanya di sisi Allah. Hanya kembali kepada innama, yang mana innama itu ada kalimat illah di dalam bahasa Arab, ada boleh pengecualian illah. Artinya menurut Al-Qur'an. Menurut Al-Qur'an siapa pengetahuan tentang hari kiamat itu, siapa yang tahu? Kan tadi saya sudah mengatakan, kul, katakanlah Muhammad, innama kalimat hasyr hanyalah di sini itu bisa ada pengecualian illah, menyimpan kata illah. Maksudnya gimana? Saya bingung loh. Nah itulah. Coba gini saja, biar mudah. Gimana kalau Anda terjemahkan? Karena saya bingung pengetahuan gimana ilah saya nggak ngerti. Coba terjemahkan aja gimana bunyinya. Terjemahkan, saya terjemahkan ini ya. Yas'aluka, dia orang-orang itu. Bukan bahasa Indonesianya aja, jangan dicampur-campur biar orang nggak bingung. Langsung bahasa Indonesianya gimana artinya? Oh enggak, kalau ini kenapa kita itu selalu merujuk kepada bahasa Arab? Karena bahasa Indonesia itu terlalu sedikit untuk berarti ini terjemahnya salah. Tafsir. Bukan salah. Saya tidak mengatakan salah. Berarti terjemahnya gini. Manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Katakanlah. Berarti Muhammad disuruh berbicara, betul? Katakanlah Muhammad. Katakanlah, ilmu tentang hari kiamat itu hanya di sisi Allah. Dan tahukah engkau boleh jadi kiamat itu sudah dekat waktunya, betul? Sebentar. Innama, hanya itu bahasa Arabnya innama. Nah, innama itu di dalam bahasa Arab, kalimat hasyr itu menyimpan illah atau pengecualian. Bisa dipahami di sini? Maksudnya gimana? Bisa dipahami? Saya bahas lagi. Kalimat innama atau hanya kalimat hasyr, huruf hasyr innama di dalam bahasa Arab itu menyimpan kalimat illah, adanya pengecualian. Boleh adanya pengecualian. Maka
Allah mengatakan di sini, kul Muhammad katakanlah, innama indallah, hanya di sisi Allah, hanya, tidak serta merta bahwa Nabi Muhammad tidak diberikan sama Allah sedikit pun pengetahuan, tidak. Karena Allah hanya mengatakan innama. Oke, Innama memiliki yang hanya di sisi disuruhkan Allah. Muhammad suruh bicara apa? Gimana? Muhammad disuruh ngomong apa Iya. kalau ada orang bertanya tentang hari kiamat? Innama indallah, coba naikin ke atas. Innama indallah wa ma yudrika la'alla sa'ata takuna qariban. Artinya? Hanyalah pengetahuan tentang hari kiamat indallah di sisi Allah itu, wa ma yudrika, tidak diketahui oleh kamu, la'alla sa'ata, mungkin saja, bisa saja, semoga aja, takunu, adanya hari kiamat itu qariban, masanya, waktunya dekat. Nah, Oke, makanya artinya, saya tadi kembali oke, kepada artinya kalimat ketika Muhammad disuruh memberitahu bahwa pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah, dan boleh jadi, mungkin saja. Kalau Allah kan memang biasa ngomong dalam Al-Quran itu bisa jadi, mungkin, mudah-mudahan gitu. Artinya Semoga saja. kemungkinan saja kiamat itu sudah dekat. Itu yang diperintahkan oleh Allah supaya Muhammad mengatakannya, betul? Betul tidak? Ya, Oke. Ternyata di dalam sebuah hadis bukan itu yang disampaikan oleh Muhammad. Muhammad tidak bilang Nah, pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Muhammad malah mengatakan bahwa kiamat tidak terjadi kecuali hari Jumat. Makanya umat muslim sekarang Nah, mereka sudah tahu ini- kiamat itu hari Jumat. nah. Artinya hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu bikin dosa tidak masalah. Karena tidak mungkin hari itu akan terjadi hari kiamat. Betul. Ini yang bisa saya katakan bahwa kamu telah memfitnah Islam atau memfitnah Al-Quran. Karena sudut pandang yang kamu gunakan itu benar-benar tidak dibenarkan. Oke, saya kasih tunjukkan. Tadi yang saya Silakan. sebutkan mengenai innama saja kan agak bingung kan? Agak bingung. Saya Karena kasih gambarnya ya, memang biar Anda memahami paham ya. Al-Quran Saya bisa kasih dengan gambarnya. kembali. Oke, saya balikan dulu gambarnya badan saya biar Anda bisa paham. Silakan Anda jawab. Saya bisukan, Oke. silakan Anda jawab. Tadi saya sampaikan. Oke. Halo? Silakan. Iya, oke. Tadi saya sampaikan kan yang kata innama. Itu kalimat kuncinya itu di innama tadi. Makanya tadi saya katakan innama, kalimat hasyar, hanyalah di situ tidak spesifik bahwa udah nggak ada lagi yang akan Allah kasih tahu kepada Nabi Muhammad, enggak. Innama itu di dalam bahasa Arab mengandung makna ilah atau pengecualian. Itulah kenapa untuk memahami tafsir Al-Qur'an, para ulama wajib memiliki sekitar begitu banyak, diantaranya bisa 20 lebih disiplin bidang ilmu. Itulah kenapa tadi juga menjadi jawaban kenapa kok Dr. Zakir Naik berdakwah atau orang Islam berdakwah dimanapun itu diberikan perizinan, tetapi kenapa ketika Kristen menyampaikan pendapatnya tidak diberikan perizinan? Sebetulnya bukan tidak diberikan perizinan, tetapi karena memang pembahasan mengenai ilmu Al-Quran itu tidak hanya ditafsirkan begitu saja. Ada banyak disiplin ilmu untuk orang betul-betul memahami isi Al-Quran. Begitu, bisa dipahami ya? Untuk memahami isi Al-Quran, dia ada disiplin ilmu, ada secara akademisi bisa diakui. Nah, sehingga ketika ada orang yang tidak sampai atau tidak menguasai disiplin-disiplin ilmu itu, kok dia berbicara tentang Al-Quran, itu sama halnya seperti seorang tabib yang tidak punya legalitas kedokteran, dia berbicara mengenai kesehatan. Hanya karena dia bisa mengobati orang, misalnya pakai dikompres, pakai pakai kain dikompres, ternyata sembuh. Akhirnya dia anggap semua penyakit yang panas bisa dia sembuhkan pakai kain, gitu kan. Nah, ketika dia mengemukakan di depan orang banyak tentang keahliannya itu, jelas akan dicekal oleh orang banyak. Siapa yang mencekal? Para dokter yang sudah memiliki legalitas disiplin ilmu itu. Begitu juga di dalam keislaman. Kenapa? Orang yang berbicara tentang Al-Quran atau tentang Islam ketika dia tidak memiliki beberapa banyak disiplin ilmu di dalam Islam, dia dicekal atau tidak diperbolehkan. Bukan karena untuk tunduk kepada Al-Quran, tapi dia bukan tempatnya, dia tidak memiliki legalitas tentang itu. Begitu bisa dipahami ya? Itu ada kaitannya tadi yang tentang Dr. Zakir Naik, kenapa sebentar. Ada kaitannya dengan Dr. Zakir Naik, kenapa diperbolehkan itu. Kedua, yang ketiga tadi mengenai as-somat yang kamu katakan di surat Al-Ikhlas tidak ada artinya, tidak ada maknanya begitu ya. Kalau kamu mencari di dalam Al-Qur'an kalimat di kamus bahasa Arab al-somat, tentu kamu nggak akan ketemu artinya. Karena al-somat itu sudah perpindahan wazan, perpindahan kalimat atau bahasa. Nah, ini kan kalau orang awam akan bingung. Saya yakin kamu akan merasa agak bingung atau apa maksudnya begitu kan. Itulah kenapa. Nah, al-as-somadu ini ada kaitannya ini. Al-as-somadu itu kaitannya adalah berbicara tentang sifat Allah yang maha. Bukan artinya, bergantung. definisinya somat itu apa? Kenapa? Gimana? Arti daripada somat itu apa? Nah, ini as-somadu itu kalimat sifatnya Allah, sifatnya Allah yang mengandung arti makna yang maha menggantung. Tempat orang semuanya bergantung kepada Allah. Bisa dipahami? Nah, al-as-somadu itu kaitannya adalah berbicara tentang sifat Allah yang maha bergantung. Nah, ini ada kaitannya dengan Dr. Zakir Naik. Kenapa? Karena al-as-somadu itu kalimat sifatnya Allah, sifatnya Allah yang mengandung arti makna yang maha menggantung. Tempat orang semuanya bergantung kepada Allah.
Arti somat artinya gantung. Jadi kalau tidak ada maknanya. Bukan. Sifat. Bisa dipahami sifat. Oke, saya kasih gambaran. Bukan, seperti ini. bahasa Oke, bahasa saya kasih Indonesianya gambaran somat seperti apa? ini. Kan makanya tadi saya bilang, ini kamu pahami dulu ya bahasa saya ya, kalimat saya. Di dalam bahasa Arab ada namanya perpindahan wazan, perpindahan kalimat. Bisa dipahami? Ada namanya perpindahan kalimat. Nah, ketika kalimat itu berubah menjadi isim sifat, ada alif lam di situ. Itu maknanya sudah beda. Jadi kalau makanya tadi tak saya bilang, kenapa Allah kok menurunkan Al-Qur'an terakhir itu dalam bahasa Arab, bukan bahasa yang lain-lain. Karena memang di bahasa Arab itu punya keistimewaan menyimpan begitu banyak. Satu kalimat di dalam bahasa Arab itu punya banyak gudang makna. Itu kenapa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab, karena maknanya sangat luas. Yang sampai di dalam bahasa Indonesia sendiri tidak bisa mencangkup maknanya yang ada di dalam Oh, Al-Qur'an. berarti artinya dikarang-karang sendiri. Bukan dikarang sendiri. Saya kasih paham, saya kasih perumpamaan seperti ini. Kamu tahu bahasa Jawa? Bahasa Jawa itu ada yang misalnya kamu gitu ya. Baik, Kamu kalau saya tanggapi dulu orang sedikit ya. Sedikit saya biasa, tanggapi. ya sebentar. Ya sebentar. Sebentar. Kamu kalau bahasa sama sepantaran itu sampean, ke yang lebih tua jenengan. Apakah artinya beda? Enggak, artinya enggak beda. Baik. Tapi kenapa maknanya di dalam bahasa Jawa bisa Baik. berbeda mengenai rasanya? Nah, itulah di dalam bahasa Arab. Itu yang saya maksud. Oke, Apakah dua dulu ya, bahasa saya Jawa tanggapi mengarang? dua dulu boleh? Bukan mengarang. Baik, kenapa saya katakan Saya ingin mengarang? sedikit mengenai asma tadi belum selesai. Oke, sebentar. Oh, silakan. Mengenai sifat Allah. Nah, mengenai sifat Allah. Nah, satu hal yang ingin saya sampaikan juga kepada Anda begitu. Mengenai sifat Allah. Kalau memang yang tadi ingin saya sampaikan, kalau tadi Anda bahwa menuhankan Yesus itu adalah atas dasar perintah dari Tuhan atau perintah dari Yesus itu sendiri. Artinya kan apa yang Anda lakukan adalah bentuk pengabdian kepada Tuhan juga, kepada Allah juga. Gitu ya? Bukan, Nah, kami yang tidak ingin pernah saya mengabdi kepada tanyakan, Allah. Allah itu Tuhan negeri Mekah. Enggak. Allah. Oke, kamu mengatakan Allah. Oke. Allah itu tidak merujuk kepada Allah. Oke, berarti tidak merujuk kepada Allah menurut kamu ya? Bukan menurut Oke, saya. menurut kamu Bahkan tidak- Allah itu tidak ada hubungannya dengan Allah, negeri Mekah. Allah itu hanyalah itu sebuah benar. terjemahan yang digunakan untuk menerjemahkan kata Theos atau Elohim di dalam terjemahan di dalam Bible Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Tapi itu tidak merujuk sama sekali kepada Allahnya Tuhannya negeri orang Islam, Tuhannya negeri Mekah. Nah, ini saya tanggapi dulu satu-satu nih biar nggak lama-lama. Tadi kan saya sudah bicara kasih yang Anda tadi sebetulnya saya sudah kasih ya, Anda karena bicara kalau 5 menit tanggapi nih. satu persatu, sebetulnya kan iya tadi gini sebentar. Sebetulnya tadi yang mengenai saya udah ngejelasin ya yang tadi mengenai inam aja. Sebetulnya banyak sih yang tadi saya mau tanggapi tapi kayaknya waktunya menurut kamu udah habis jadi nggak apa-apa. Oke, Nggak saya tanggapi usah- dulu. Bukan nggak habis usah- waktunya. nggak usah Kalau saya jelaskan. kebanyakan juga saya nanggapinya agak bingung. Baik, saya bisukan dulu ya karena menggema. Sinyalmu kurang bagus. Gini, ketika kamu mengatakan bahwasanya, oh kalau Zakir Naik, nih saya kasih contoh ya. Kalau Zakir Naik berbicara tentang agama Islam, Kristen, ya karena dia ada literasinya. Dia ada ini, ada ilmu dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya bilang, kebenaran yang sifatnya subjektif dan ditentukan oleh umat muslim sendiri. Saya cuma bermaksud kepada kamu begini ya, Zahratul Nisa. Kamu berpandangan bahwa saya ini orangnya terbuka. Saya menerima masukan dari orang lain. Sementara di detik yang sama, kamu mengingkari statementmu itu sendiri. Kalau memang kamu berbicara seperti itu, seharusnya orang-orang Kristen pun punya sudut pandang yang sama. Masa kamu bilang, oh kalau Zakir Naik bahas agama Kristen boleh, karena dia kan punya dasar-dasar pengetahuan, begini dan lain sebagainya. Sementara kalau Kristen nggak boleh bahas Islam, karena kalian harus nggak boleh ini, kalian harus paham ilmu nahusoro, balaghah, mantek, nahusar, dan lain sebagainya. Ini juga sebenarnya klaim-klaim subjektif, sebenarnya bukan itu. Kenapa Islam boleh bahas Kristen? Karena mayoritas, karena penegak-penegak hukumnya banyak yang Islam. Karena petinggi-petinggi negara banyak yang Islam. Ya jadi boleh. Bukan karena Zakir Naiknya pinter atau dia punya bidang atau sertifikat untuk membahas agama Kristen. Dia punya ilmu bidang apa di dalam teologi Kristen? Pernah nggak dia sekolah teologi? Nggak pernah. Pernah nggak dia mengenyam pendidikan kekristenan? Nggak pernah. Tetapi dia boleh bahas agama Kristen. Nah, kenapa yang Kristen tidak boleh seperti itu? Kalaupun nih kamu bersikeras bahwa membahas agama Islam harus paham nahwu sorob, mantik, balaghah, bayan, paham bahasa Arab. Saya cuma mau bilang begini, Zahratul Nisa. Di dalam Al-Quran, tidak pernah ada cara untuk memahami Al-Quran harus baca kitab tafsir. Harus paham nahwu sorob, balaghah, mantik, nggak pernah ada. Bahkan saya katakan, kalau ada orang Islam yang bisa membuktikan kepada saya cara memahami Al-Quran adalah dengan belajar buku-buku tafsir, saya terjun dari Monas. Cara memahami Al-Quran, kata Allah, belajar sama ahli kitab. Jika kamu ragu-ragu tentang apa yang kami wahyukan kepada kamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Itu kata Al-Quran. Nggak pernah Allah ngomong, maka belajarlah sama Ibnu Katsir. Nggak ada. Kemudian yang kedua, masalah
Somad. Apa arti somad? Kamu katakan somad itu artinya tempat bergantung. Inilah saya katakan bahwa kamu di sini memfitnah dan mengarang. Para ulama sendiri itu tidak sepakat dengan arti kata somad. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Nih, saya kasih tunjuk. Apa pengertian somad? Lihat ya. Ini sumber-sumbermu sendiri nih saya katakan. Ibnu Faris, ini Ibnu Faris nih. Kenapa kalau memang somad itu bahasa Arab kok harus ngomong Ibnu Faris berkata? Makanya saya bilang, sebenarnya di dalam Al-Quran itu ada bahasa-bahasa yang nggak jelas. Kalau memang somad itu bahasa Arab, tidak mungkin ada begini, Ibnu Faris berkata. Contoh misalnya, ketika kita baca koran, kita beli koran Sindo tadi pagi, kita baca, Joko Widodo membangun jalan tol. Menurut Udin, membangun adalah ini. Menurut Joko, membangun, enggak, karena membangun itu udah jelas kata-kata bahasa Indonesia. Nah, ini Ibnu Faris menjelaskan bahwa asal kata ini menunjukkan dua makna. Salah satunya adalah al-qusdu, tujuan. Artinya, orang-orang dinamakan dengan ini adalah pemimpin yang dituju dalam semua jurusan. Kemudian Ibnu Faris berkata, Allah yang maha agung kemuliaannya. As-Somad, dialah orang yang dituju. Nih, terus Al-Fairus, Abadi, menjelaskan bahwa termasuk makna As-Somad secara bahasa adalah asyait, pemimpin. Ibnu Madzur menyebutkan makna As-Somad adalah yang dituju. Kemudian Ibnu Atsir berkata As-Somad artinya asyait, penguasa. Ini semua nggak ada yang setuju kalian. Satu bilang A, satu bilang B, satu bilang C. Gitu loh. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama kamu. Ketika kamu membaca Al-Quran, pernah nggak kamu menemukan kata-kata mutasyabihat? Coba dibuka saja mikrofonnya, biar kita interaktifnya tidak terlalu ini. Coba dibuka saja dulu. Mikrofonmu unmute dulu. Di unmute dulu, buka dulu mikrofon. Bisa nggak menghidupkan mikrofon? Waduh, susah. Oke. Pernah dengar istilah dalam Al-Quran mutasyabihat? Oke, sebentar ya. Jadi begini, ini saya ingin kupas sebentar. Jadi ketika kamu tadi bilang kan, saya terbuka secara pemikiran atau secara pandangan, tapi ketika kamu bertanya tentang kenapa Zakir Naik, itu kan sebuah ungkapan pertanyaan. Nah, ketika saya menjelaskan, bukan berarti saya menutup akses. Bisa dipahami ya di sini. Bukan, kamu kan mengatakan bahwa kalau Zakir Naik boleh, tetapi kalau orang Kristen bahas Islam nggak boleh. Alasannya karena tidak punya bidangnya, betul? Ini saya sampaikan sebentar. Bukan Zakir Naiknya. Ini bukan soal Zakir Naik. Kalau Zakir Naik kan objeknya, bukan Zakir Naiknya. Siapapun orang yang menguasai tentang ilmu Al-Quran. Jadi masalahnya Zakir Naik bukan bahas Al-Quran, Zahratun. Zakir Naik itu kan membahas Bible, betul? Oke. Kalau orang Islam bahas Bible boleh kan? Oke, jadi yang kamu permasalahkan itu sebetulnya perasaan tidak terima kamu ya ketika Bible itu dibahas begitu ya? Bukan tidak terima. Yang saya tidak terima adalah kenapa Muslim boleh bahas Bible, Kristen nggak boleh bahas Quran. Kalau Islam bahas Bible, sama polisi dikawal. Nah, bahas-bahas aja itu Bible. Sementara kalau Kristen bahas Al-Quran, polisi mengawal juga, tapi dikawal masuk penjara. Kan itu yang terjadi di negara ini. Kamu bisa pahami ya yang tadi saya sampaikan, perbedaan antara Tobib yang tidak memiliki legalitas dengan seorang dokter yang sudah memiliki apakah Zakir Naik memiliki legalitas untuk membahas Bible? Kenapa? Oke, tunggu sebentar. Kenapa orang Kristen tidak diperbolehkan? Bukan tidak diperbolehkan untuk membahas isi Al-Quran. Di garis bawah ya, bukan tidak diperbolehkan. Tapi ketika dia membahas Al-Quran tidak sesuai dengan bahasanya, dengan isi Al-Quran itu sendiri, itu yang menjadikan seperti orang tidak sesuai itu dalam sudut pandangnya siapa? Nah, ini yang tadi kamu tanyakan, apakah di dalam Al-Quran itu ada pembahasan mengenai kalau mau paham Al-Quran, pelajari ilmu nahwu, sorof, mantik, dan segala macamnya. Justru Allah mengatakan suruh manusia itu bertanya kepada ahli kitab. Benar kata-kata kamu tadi seperti Memang itu? Ayatnya berbunyi seperti itu. Tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, ini ingin saya sampaikan seperti ini. Kenapa harus menguasai ilmu mantik? Kenapa harus menguasai? Siapa sih yang dimaksud ahli kitab di dalam Al-Quran itu? Orang-orang yang membaca Taurat dan Injil. Nah, sekarang saya tanya, apa yang mana yang disebut Injil itu yang mana? Injil itu adalah yang ada di tangannya orang-orang Kristen. Nah, kalau kamu memahami seperti itu salah. Ya sudah, kalau gitu mana Injilnya? Nah, saya kasih tahu, kenapa Bible yang kamu pegang itu tidak kita sepakati? Oke, saya terima. Jangan diulang. Kamu mengatakan bahwa apa yang ada di tangan kami itu bukan Injil. Pertanyaannya, mana Injilnya kalau begitu? Terdiam kan? Tunggu suaranya ini. Suaranya. Jangan pura-pura tidak dengar. Kamu kan bilang, kamu salah. Yang dimaksud Injil bukanlah yang ada di tanganmu itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan itu. Nah, oke lah, bukan itu. Mana Injilnya? Mana Injilnya? Sekarang saya mau nanya sama kamu. Injil yang menurut kamu imani itu mana? Yang ada di tangan kami. Matius, Markus, Lukas, Yohanes.
Sekarang kalau memang bukan itu yang kamu maksud Injil, mana Injil yang kamu maksud? Oke, sekarang saya mau nanya sama kamu seperti ini. Saya mau nanya sama kamu seperti ini. Kamu berarti merujuk kepada Al-Quran ya? Kenapa harus ahli kitab? Harus kepada ahli Bukan kitab ke untuk situ memahami dulu, Al-Quran Zahratun ini? Nisa, begini. Sekarang, Al-Quran sebentar, mengatakan, sebentar. jikalau kamu ragu-ragu Bagaimana? tentang apa yang diwahyukan kepada kamu, tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum Muhammad itu ada orang-orang yang membaca kitab kan? Yaitu kitab Taurat, kitab Injil. Nah, lalu kamu bilang, bukan itu yang di tangan, bukan itu Injil yang saya maksud. Mana kalau begitu, kalau bukan itu? Gimana? Gimana? Kalau kamu Suaranya mengatakan bahwa yang di tangan kami ini bukan Injil yang dimaksudkan oleh Al-Quran, apakah Al-Quran sedang merujuk kepada Injil hayalan? Dengarkan saya mau sampaikan sama kamu. Sebelum Nabi Muhammad itu diutus sempurna, Al-Quran itu diturunkan. Kamu tahu siapa yang mempercayai kenabiannya Muhammad terlebih dahulu? Kamu tahu? Menurut Siapa? literatur agama Islam, yang percaya bahkan yang mengangkat Muhammad sebagai nabi itu adalah Warokah bin Naufal. Oke, terus? Nah, menurut Warokah bin Naufal, kata dia bahwa tanda kenabian itu adalah berupa tompel di punggung seseorang. Makanya, Nah, ini tompel, ini sebentar. Sebetulnya banyak sekali kalimat yang sebetulnya salah. Saya katakan salah ya yang kamu maknai, tapi saya nggak jelaskan di sini gitu karena kalau saya jelaskan juga pasti kamu akan bingung. oke, menurut Warokah bin Naufal tanda kenabian Jadi itu saya nggak apa? menjelaskan. Menurut Warokah bin Oke, Naufal, apa yang tanda tadi? kenabian yang terdapat dalam Taurat dan Injil itu apa? Apa? Menurut Warokah bin Naufal, tanda kenabian itu adalah berupa di sini ada sebuah tompel. Terus? Sementara di Quran, di dalam Taurat atau Injil manapun tidak pernah ada tanda kenabian berupa tompel. Makanya saya bilang Warokah itu tiada lain tiada bukan karang-karangannya orang Islam sendiri. Kalau memang oke, apakah kita sedang berbicara mengenai Taurat dan Injil yang eksis, yang ada? Gini, kita sedang membicarakan Taurat Oke, dan tunggu Injil sebentar. yang halu atau yang ada? Oke, tunggu sebentar. Kamu Jangan. ketika membahas mengenai kembali kepada ahli kitab kan berarti kamu rujukannya kepada Al-Quran ya? Rujukan kamu berarti Al-Quran. Tapi bagaimana dengan Al-Quran yang mengatakan Allah bukan salah satu di antara tiga? Dan itu kenapa tidak pernah dijadikan Baik. Masalahnya begini, masalahnya Al-Quran itu adalah sekumpulan kitab kita, sekumpulan ayat-ayat yang berisi ide-ide atau gagasan-gagasan dari banyak agama. Ada dari agama Nasrani diambil dimasukin Quran. Misalnya ada Maryam, dia perawan, kemudian punya anak, kemudian ada nabi ini, nabi itu. Kemudian dari Yahudi, ada Musa, ada begini, ada Nah, begini. ini yang saya sampaikan. Tapi sebentar lu, tapi Nah, dicampur-campur juga sebentar. dengan agama lokal, agama sukunya Muhammad, yaitu orang Quraisy. Nah, makanya Oke, tidak dengarkan semua isi di dalam Al-Quran itu adalah kebenaran. Tetapi ada isinya yang dicomot-comot, Ya. yang diambil-ambil dari kitab agama lain. Nah, itulah yang saya bilangkan kepada kamu sekarang. Nah, mengenai Allah tidak salah satu dari yang ketiga, Salisun Salasa itu, mengenai Allah itu bukan satu daripada yang tiga, itu merujuk kepada agama orang-orang Quraisy. Bahwasanya Allah itu bukanlah termasuk daripada Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manat. Itu mengkritik agama orang-orang Quraisy. Nah, di sini ya, saya jelaskan dulu. Ini ketika saya mau menjelaskan ini kamu nyekal terus begitu. Coba silakan. Sampai terlalu banyak penjelasan. Sebentar. Sampai udah terlalu banyak penjelasan yang terlewat, saya sampai lupa apa aja tadi yang mau saya jelasin begitu kan. Karena dicekal-cekal terus begitu. Yang ingin saya sampaikan, apa yang kamu pahami mengenai Al-Quran yang berupa asumsi pribadi, begitu loh, asumsi pribadi. Hal itulah yang menjadikan kenapa pembahasan mengenai Kristen untuk mengomentari Al-Quran, kamu mengatakan bahwa itu adalah campuran kitab-kitab orang terdahulu dan segala macamnya seperti itu dan seperti ini begitu. Itulah kenapa tidak diperkenankan untuk orang yang tidak memahami isi Al-Quran secara Nah, dalam. ini yang saya yang bilang, mengatakan- ini yang saya katakan subjektif. Ketika saya mengatakan isi Al-Quran, kemudian kamu tidak bisa menjawabnya, lalu kamu katakan, makanya orang Kristen nggak boleh bahas Quran. Ini kan jawaban putus asa. Kamu tidak memberikan jawaban, tetapi kamu malah curhat, orang Kristen nggak boleh bahas Islam karena nggak paham nausoro, nggak paham balaghah, nggak paham mantik. Ini kan jawaban-jawaban yang nggak menjawab esensi pertanyaan. Inilah sejak awal saya sudah mengatakan kepada kamu, kita secara terbuka berbicara secara damai dan ini dan itu. Nah, ketika saya ingin menjelaskan kamu cekal. Oke, silakan coba. Apa maksudnya Allah bukan salah satu dari yang tiga? Ketika saya Silakan. mau menjelaskan, nah, tunggu sebentar. Begitu banyak nih, kayak tadi ketika saya menjelaskan tentang bahasa Arab, ilmu mantik ini dan itu belum selesai begitu kan. Saya paham kamu tidak bingung memahami itu gitu kan. Bukan saya tidak Tapi paham, ketika kamu Zahratun udah Nisa. bingung, kamu mencekal Kamu kata-kata sendiri, saya, gitu. kamu sendiri Kamu mencekal menjelaskan kata-kata saya, penjelasan yang berbeda dengan ulama kamu. Mengenai kata as-somad tadi saja, kamu bilang tempat bergantung. Sementara di dalam penjelasan yang lain bukan tempat bergantung, tetapi tempat tujuan. Kan udah beda. Begini. Nih, saya kasih tahu ya sama kamu ya. Yang tadi ketika saya maknai nama itu saya jelaskan seperti kamu.
yang tadi saya kalimat. Oke, sekarang kembali, jangan ngulang lagi aja. Sekarang begini, apa Ketika maksudnya tunggu Allah sebentar. bukan salah satu dari yang tiga? Coba jelaskan kepada saya. Itulah kenapa. Sebentar, ini terlalu banyak gitu. Sebentar. Ini terlalu banyak. Kan yang tadi pertama kali saya mau sampaikan kepada kamu itu saya mau banyak tanya sama kamu tentang perspektif sudut pandang kamu gitu. Sampai terlalu banyak yang kamu pertanyakan ketika saya menjelaskan, kemudian kamu mengatakan saya curhat ini dan itu. Akhirnya saya di sini langsung Iya, Zahratunisa, Jadi, masalahnya orang begini, saya- kamu tidak saya- menjawab pertanyaan, kamu malah mengatakan, Saya ingin inilah tanya, makanya saya orang tanya Kristen seperti- tidak boleh bahas Quran. Kan bukan jawaban, itu kan bukan jawaban. sebentar. Saya mengatakan sebentar. Kan tadi pertanyaan kapan Oke lah, Zahratunisa, kami hari yang perbaikin aja dulu sinyalmu, karena kami tidak bisa dengar suaramu dengan baik. Sebentar. Begini. Kami tidak bisa mendengar suaramu dengan baik. Oke lah, Kan ke kamu. mungkin Anda bisa naik lagi nanti atau besok, tapi sinyalnya yang bagus ya. Tanya sama orang-orang, suaramu nggak bisa kami dengar. Putus-putus.